Maidah 29-nya baca. Itu kata Habil begitu. Kalau engkau bunuh saya, uridu antabu abi ismi wa ismika. Engkau besok di hari kiamat akan memikul dosamu karena membunuh, dan semua dosa saya dipikulkan kepada engkau. Itu makanya orang yang mati terbunuh itu mati syahid dia. Karena dosanya sudah hilang semua, karena dipikulkan ke yang membunuh. Itu yang dulu ada yang dibunuh berapa orang dulu? Ya kan, 6 orang dibunuh itu. Itu semua dosa mereka dipikulkan, mulai yang merencanakan sampai ke eksekutor tuh. Dipikulkan dosa orang itu semua tuh. Dia masuk surga tuh. Karena begitu zalim. Itu makanya Bapak Ibu, lebih baik kita tidak membalas, walaupun ada kebolehan membalas. Gitu. Kalau Bapak Ibu diam tidak membalas, diberikan Allah pahala, Allah suka-suka Allah. Dan itu banyak contoh dalam Al-Quran tuh Ibu. Ya. Dulu istri Fir'aun itu menjelang mati diperlihatkan surganya ini Islam. Kenapa? Karena memang tidak pernah membalas perlakuan buruk suaminya. Tidak pernah dia membalas perlakuan suaminya. Kalau ada suaminya kasar, dia hanya bilang saja, ya Allah, saya minta istana ya Allah. Hanya itu. Maka diberikan Allah sesuatu yang suka-suka Allah. Ya. Tapi kalau ibu balas, ibu rugi sendiri. Ya impas segitu aja dapat ibu aja, impas. Itu namanya muamalah bizulmi. Kalau ibu melakukan kejahatan, kalau orang itu tidak balas dia, maka dosa dia dipikulkan ke ibu. Itu makanya begini, kalau ibu dicaci maki orang, apa perintah Allah? Fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kalau ada orang mencacimu, bersabar saja dan pujilah Allah. Bapak, Ibu-ibu, pagi ini kita akan bahas surat Asy-Syura, surat 42 ayat 40. Ini yang akan kita bahas, surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-40. Kita baca ayatnya Ibu ya. Surat Asy-Syura. Ya, surat 42 ya, bukan Asy-Syu'ara. Kalau Asy-Syu'ara 26, ini itu Asy-Syura. Kata Allah di surah Asy-Syura ayat 40 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah, balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Maka siapa yang memaafkan orang dan berbuat baik, maka pahalanya suka-suka Allah. Sesungguhnya dia, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Itu artinya ya. Surat Asy-Syura 40. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu, ini menjelaskan tentang 3 bentuk muamalah. Jadi ada 3 bentuk muamalah. Muamalah ini Bapak Ibu, muamalah itu dari kata amil, amilah. Amal itu artinya berbuat, ya, berbuat. Muamalah ini artinya bagaimana ya perbuatan orang kepada kita, maka kita pun berbuat kepadanya. Itu namanya muamalah. Interaksi namanya. Orang begini, kita begini pula. Orang begitu, kita begitu pula. Itu namanya muamalah. Nah, muamalah ini ada 3 di sini disebutkan. Pertama namanya muamalah bil adli. Ya, muamalah dengan cara proporsional, adil. Bil adli namanya. Yang kedua namanya muamalah bil fadli. Ya.
Muamalah dengan cara yang lebih baik, afdal, bil fadli namanya. Yang ketiga namanya muamalah bizulmi. Bizulmi ini menzalimi orang nih. Yang dua ini dipuji, kalau yang satu ini dicela. Itu makanya kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Yang terakhir Allah tidak suka. Yang terakhir Allah tidak suka. Berarti yang dua disukai Allah nih. Ya. Jadi ada muamalah bil adil namanya, bil adli. Ada muamalah bil fadli, afdal, lebih baik. Ada muamalah bil zulmi, ini kezaliman nih. Nah, dari tiga bentuk muamalah ini, dua dipuji, yang satu dicela oleh Allah. Nah, kita akan bahas seperti apa dalam Al-Quran bentuk-bentuk ketiga muamalah ini, ya. Muamalah bil adli, muamalah bil fadli, dan muamalah bil zulmi. Pertama, muamalah bil adli. Adil itu artinya proporsional, sebagaimana harusnya. Nah, apa konsepnya muamalah bil adli ini? Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau ada orang berbuat satu kejahatan, maka balaslah dengan kejahatan yang serupa. Jadi kalau ada orang berbuat satu kejahatan, maka balaslah dengan kejahatan yang serupa. Itu konsepnya tuh. Ya, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Ya, kalau ada orang berbuat satu kejahatan, maka balaslah dengan kejahatan yang setara. Nah, jadi kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Itu satu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kejahatan yang serupa. Itu boleh. Boleh. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat An-Nahl 126. Ya. Ini 126. Dibaca ayatnya ya. Dan di surat Al-Baqarah 194. Nih. Yang ini nih. Ya. An-Nahl 126 dan Al-Baqarah 194. Apa kata Allah di surah An-Nahl nih? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kalau kamu disakiti orang, maka balaslah seperti yang kau terima dari dia. Itu kata Allah begitu ya. Di surah Al-Baqarah 194, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaih. Kalau engkau disakiti orang, maka balaslah dengan sakit yang serupa. Ini konsepnya nih, adil. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dicaci maki orang, kambing kau, maka ibu boleh saja menjawab kambing kau. An-Nahl 126 dan Al-Baqarah 194. Jadi begitu perintah Allah, kalau engkau disakiti, balaslah, tapi harus sama. Itu konsepnya tuh. Tidak boleh beda loh ibu. Jadi kalau ibu diariknya tadi kambing kau, ibu ariklah nyo kambing kau. Boleh Ustaz? Boleh. Tu ayatnya tu. Kalau ibu diariknya baruk kau, ibu ariklah nyo baruk kau. Yang tak boleh ibu tambah baruk gadang kau. Tak boleh. Itu malah biar tu. Nyo konsepnya tadi bimisli. Tu bimisli. Nyo harus seperti itu. Jadi kalau misalnya kau,
etong tu, ibu sabui dia tu. Misalnya kau tea, kau gilo, kau pakak. Terus sabui, kau tea, kau gilo, kau pakak gitu. Tak boleh bertambah lah ibu. Bertambah lah. Kalau tigonya sabui, ibu tiga lah. Sebanyak itu. Bimisli namanya itu. Itu yang adil namanya itu. Jadi bagaimana dia berbuat ke kita, kita pun boleh berbuat seperti itu. Dan itu tak berdosa. Dan dibolehkan Allah itu. Kalau bimisli. Itu konsepnya adil itu. Sama. Ya. Kalau misalnya kaluan kabun binatang tu isinya ampek. Ya, ibu kalau lah ampek. Sebanyak itulah. Ya, jangan bertambah. Tak boleh bertambah lah. Itu namanya muamalah bil adil namanya itu. Ya. Kalau ibu ditapuknya, tapuk lah nya sekancang tu. Tangga lu giginya sebanyak tu. Ya situ adil. Yang masalahnya awak tangga gigi awaknya tak bergigi dah Apa caranya? Tapuk saya lah itu. Tapi kalau balabi kancang tapuk ibu, apa salah ibu itu? Nya tak boleh lah. Harus sama. Itu konsepnya muamalah bil adil tadi. Dan tu boleh. Karena Allah yang membolehkan tu. Ayatnya tak satu. Kalau engkau disakiti, balaslah seperti rasa sakit yang kau terima dari dia. Apakah itu sifatnya verbal ataukah sifatnya itu perbuatan. Maka balas, boleh dibalas. Nah, ini juga berlaku umum ibu ya. Ini juga berlaku untuk kebaikan. Bukan hanya keburukan. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, wa illam tajidu ma tukafi'unah fad'ulah." Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, kata Nabi, balas kebaikannya dengan yang serupa. Ibu kalau misalkan kawan mantan sambal atau kue, ibu piring ibu tak boleh kosong balik. Jangan pernah membalikkan piring kosong, tak boleh. Kadang-kadang sebagian ibu kau lampik piring kawan kosong, kampik-ampiknya kosong balik. Balas tu ibu, tak boleh tak dibalas. Balas. Ya balas. Apa kabalenya lah? Kau taruang, kau tomat, pokoknya dibalik. Karena kata Nabi begitu ibu. Tahadu tahabu. Kalau kalian saling memberi, itu tanda kalian saling mencintai. Jadi awak saling mencintai ke ibu, tandanya saling memberi awak. Ya toh? Ibu kalau pai ke Bukit Tinggi itu balen tetangga oleh-oleh keripik. Keripik kan murahnya tu 10.000. Tapi kecil orang Sabala tu alhamdulillah rakana yo ambo ibu. Ya dah betul. Itu tanda sayang nama itu. Jadi pemberian kau tanda saling menyayangi. Makanya tanda apa kau sayang ke ibu acuk dapat hadiah. Itu tanda apa sayang ke ibu tu. Tapi kalau 1 tahun meminta besok ke besok tu tak sayang itu. Jadi kalau ada tetangga yang memberi, balas. Ndak ada loh Ustaz pembaliknya. Ndak ada. Maka kata Nabi fad'ulah, balas dengan doa. Jadi ibu kalau membalikkan piring kosong tadi ibu, mohon maaf lampik piring ibu kosong. Malu ambo rasanya. Pembaliknya tak ada di ambo lo. Ambo doakan si ibu di lapang rezeki ibu tarui. Kok lapang kan ambo dapat tarui ibu tu awak ibu tu. Memang begitulah. Nah, itu tandanya kita muamalah bil adl namanya ya. Saling kalau begitu orang kalau buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Itu dibolehkan. Itu muamalah level pertama itu. Jadi kalau ada orang jahat ke kita balaslah, tapi harus serupa. Tak boleh berbeda. Ya. Nya podo boleh. Manang tak boleh. Podo lah. Gitu. Yang kedua namanya muamalah bil fadli. Ini yang baik ni. Bil fadli ni bagaimana kita berbuat lebih dari yang diperbuat orang. Dan ini kata Allah, apa balasannya? Fa ajruhu 'alallah. Pahala orang ini suka-suka Allah.
Karena begini Bapak Ibu, pahala itu ada limitnya. Bapak Ibu kalau berbuat baik, kata Nabi kan 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Nanti baca Al-An'am 160. Ya, Al-An'am 160. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia dapat 10 pahala. Berarti 10. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran apa kata Nabi? Satu huruf 10. Begitu kan? Kalau Bapak Ibu bersedekah di jalan Allah, 1:700. Seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Begitu kan? Di Al-Baqarah. Jadi pahala kebaikan itu ada limit. Ada limitnya. Tapi kalau Bapak Ibu muamalah bil fadli, maka pahalanya suka-suka Allah. Ini pahala yang tanpa limit Ibu. Kalau Bapak Ibu muamalahnya bil fadli. Apa konsepnya muamalah bil fadli itu? Wa man afa. Kalau dia memaafkan salah orang. Wa aslaha. Berbuat baik dia pada orang itu. Baru dia dapat pahala suka-suka Allah pahalanya. Kalau yang tadi, kalau Ibu mengecen baru gitu ya. Impas. Tapi kalau Ibu baru kau lagi di 1.000. Itu pahalanya suka-suka Allah. Enggak ada Ibu balas, Ibu enggak ada. 1.000. Itu namanya muamalah bil fadl. Muamalah bil fadli itu maafkan. Wa man afa, maafkan. Wa aslaha, lalu berbuat baik. Maka kalau dia begitu, fa ajruhu 'alallah. Pahala dia diberikan Allah, suka-suka Allah. Itu namanya muamalah bil fadli. Ya, berbuat lebih dari yang seharusnya. Yang seharusnya balas. Itu adil namanya itu. Tapi ada yang kata Allah dia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya suka-suka Allah. Dan ini disebutkan contoh-contohnya dalam Al-Quran. Misal satu, nanti baca di surah Al-Baqarah ayat 237. Al-Baqarah 237. Ini contohnya muamalah bil fadli ini ya. Biar kita belajar bagaimana kita harusnya kalau ada orang berbuat jahat ke kita. Di surat Al-Baqarah 237 kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu wallazi biyadihi uqdatun nikah. Ini ayat ini Al-Baqarah 237 ini. Ini ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum disentuh. Itu ayat tadi Al-Baqarah 237 itu menjelaskan tentang perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum dia digauli. Nah, ini baru dinikahin Ibu. Nikah pagi misalnya kan biasa Sabtu kita nikah tuh. Langsung pesta tuh di gedung tuh. Baru tengah hari Ibu. Ini belum ke kamar nih. Baru tengah hari. Ya, itu langsung bertengkar di atas pelaminan tuh. Mungkin datang mantannya. Ya, bisa jadi. Datang mantan. Datang mantan kok. Ya toh. Anta cemburu langsung toh. Apa cakap? Ini perempuan diceraikan. Ini belum disentuh Ibu. Ini lagi sedang ramainya tamu. Tiba-tiba diceraikan suaminya sebelum disentuh. Maka kata Allah, ya, si suami tadi tetap wajib bayar mahar separuh. Walaupun belum disentuh tuh perempuan. Kalau maharnya tadi misalnya Pajero, bayar separuh. Kalau sudah diserahkan Pajero tuh balikkan separuh. Wajib. Suami yang menceraikan istrinya wajib membayar mahar separuh. Ya, itu hak istri yang sudah diceraikan tuh. Walaupun belum disentuh. Tapi kalau sudah disentuh, maksudnya sudah bergaul, tidak ada lagi mahar bayar utuh. Kalau sudah bayar mahar, tidak ada kembali mahar. Karena perempuan sudah digauli.
Aturannya begitu. Kecuali kata Allah, ada kecualinya. Kalau si perempuan tadi memaafkan suaminya. Ya, kalau si perempuan tadi memaafkan suaminya, kata dia, ya sudahlah, ambo kan rusak lah. Anda usahlah bayi mahar tu. Maka lepaslah kewajiban suaminya tadi bayar mahar. Itu namanya muamalah bil fadl. Dia harusnya dapat mahar separuh, tapi dia lepaskan, dia maafkan, dan dia berbuat baik. Ibu-ibu kalau dibegitukan, ibu baru dinikahi, belum digauli, ini pesta sedang jalan, tamu sedang ramai, ibu tiba-tiba diceraikan, itu sakit perasaan ibu enggak? Sakit ibu. Kalau cita-cita di sini sakit, kalau ibu di mana-mana tuh sakit. Parah sakitnya tuh. Itu jadi janda ibu di hari perkawinan sudah jadi janda, sakit itu. Tapi justru ibu tidak mengambil yang harusnya ibu ambil. Yang harusnya ibu ambil bayar mahar separuh. Tapi Allah lepaskan, saya maafkan, mahar tidak usah dibayar. Itu namanya muamalah bil fadl. Atau si bapak perempuan tadi, kata walinya ini, bapaknya ini, tidak usahlah anak ambo lo rusak leh, tidak usahlah bayar mahar. Maka si bapaknya itu juga muamalah bil fadl namanya. Atau si suami yang menceraikan, dia kan wajib bayar mahar separuh, nyobayi panuh, ambillah mahar ko sadonya, hadiah dari ambo. Maka si suami pun muamalahnya bil fadl. Jadi semua orang Bapak Ibu dituntut muamalah bil fadl. Si perempuan tadi maafkan, hilanglah kewajiban mahar suami. Si wali maafkan, tidak ada kewajiban mahar lagi bagi menantunya yang menceraikan. Oh, si laki-laki memberi maaf pula, dikasih pula mahar utuh. Kalau begitu manusia di dunia ini tidak ada orang bertengkar. Ibu ya, amanlah dunia ini. Kalau semua orang muamalah bil fadl. Gitu. Ibu kane sarenge dek suami awak lati tak do salah sarenge dibuin minumnya kopi, teh, susu. Itu muamalah bil fadl. Tapi kane sarenge ibu tak menyapu kami lah. Itu ndak bil fadl namanya itu. Yang bil fadl tu ibu maafkan salah dia, ibu berbuat baik ke dia. Itu mengecek sih murah ibu mengamal kayaknya tak murah lah kau. Gitu. Tapi begitulah contohnya ada muamalah bil fadl namanya. Memaafkan tu perempuan tadi sakit, tapi dia maafkan itu suaminya dan dia berbuat baik, tidak usah bayar mahar lagi. Itu contohnya muamalah bil fadl. Bapak Ibu kalau baca di surat An-Nur ayat 22. An-Nur 22. Di An-Nur 22 ini cerita Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini cerita Abu Bakar nih. Abu Bakar. Jadi ibu-ibu, Abu Bakar itu pernah dia sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena anak beliau Aisyah dituduh berselingkuh. Jadi Aisyah ini istri Nabi, anak Abu Bakar, dituduh selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Safwan ini pemuda Ansar. Jadi sepulang dari Bani Mustalik, Aisyah itu ikut. Lalu Aisyah keluar dari rombongan untuk mengambil cincinnya tadi yang tercecer waktu buang air. Dia tidak ngasih tahu ke Nabi bahwa dia keluar. Nabi tidak tahu kalau dia sudah keluar rombongan. Berangkat, ternyata Aisyah tidak ada di rombongan. Tercecer, ketemulah sama pemuda namanya Safwan. Maka tak mungkin dibiarkan istri Nabi dibiarkan, dibawalah naik ke kendaraan, dibawa. Tidak ada Safwan bicara dengan Aisyah, tidak ada. Tapi sampai di Madinah orang-orang menyebarkan isu Aisyah berselingkuh. Nah jadi Abu Bakar itu pernah kesal karena Aisyah itu dituduh selingkuh. Sepulang di Bani Musa itu Aisyah itu ibu itu goncang rumah tangganya dengan Nabi itu karena isu perselingkuhan itu. Makanya Nabi pun tidak menegur Aisyah tu. Nabi diam ke Aisyah karena Nabi itu bukan percaya Aisyah selingkuh, tapi Nabi marah kenapa dia tadi keluar tak minta izin. Hingga ada fitnah seperti ini. Nabi ingin kasih pelajaran ke Aisyah, maka Nabi tidak menegur Aisyah.
Dan Aisyah tu menangis berhari-hari. Tak mau tidur, makan tak mau. Datang ke rumah bapaknya menangis terisak-isak. Nabi tak menegur dia. Ya, sepertinya Nabi tak percaya Aisyah selingkuh, tapi Nabi marah saja. Biasa saja marah. Nabi itu kalau marahnya diam, Ibu. Itu Nabi kalau marah begitu. Karena kata Nabi, laisa syadid bisur'ah. Orang kuat itu bukan yang membanting orang. Tapi yang kuat itu mayamliku nafsahu indal ghadab, ketika marah dia menahan diri. Itu orang kuat. Jadi orang kuat itu kalau marah nyantuk. Itu tanda orang kuat. Jadi apa-apa kalau apa marah ke ibu diam saja. Diam itu tanda marah. Itu Aisyah kalau Nabi diam itu menangis dia. Tak henti menangis tu. Makan tak mau, tidur tak bisa. Karena Nabi tak menegur. Ya, karena Aisyah itu memang perasaannya halus, Ibu. Beda je ibu-ibu. Ibu kan beda je Aisyah. Kalau ibu-ibu nak disapu dia apa arancak lah nya, jangan sapu ndak lah. Ndak kau nangis kira cayolah kamu. Itu Aisyah tu ndak ditegur Nabi, Ibu, ndak berhenti menangis, makan ndak mau, tidur ndak bisa karena dia sedih Nabi ndak menegur dia. Kalau ibu disarengi makan citu jo, lalok citu. Karena perasaan ibu ndak selalu yang Aisyah lah. Coba lah Pak, jangan sapu ibu kau. Arancak lah nyacanya. Pasti dia cakap mati itu. Sapu ndak lah. Lalu itu Abu Bakar sedih melihat anaknya diperlakukan begitu. Dan yang hebat, apa yang hebat dari peristiwa hadis ifki itu, yaitu fitnah Aisyah itu, yang menfitnah itu namanya Mistah. Mistah namanya. Si Mistah ini dia tiap bulan dikasih BLT oleh Abu Bakar. Itu hebatnya tuh. Tiap bulan dikasih BLT, bantuan langsung tunai. Tiap bulan dikasih karena dia hidupnya susah. Dia pula yang memfitnah Aisyah selingkuh tu, Ibu. Tapi apa kata Allah puji? Allah puji itu Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Abu Bakar memaafkan dan tetap memberi bantuan sampai dia mati. Sampai Abu Bakar mati tetap dikasih bantuan itu, si Mistah. Tak pernah dia ingat kejahatan Mistah kepada anaknya. Ibu kalau ada orang situ, ibu aginya bantuan tiap bulan, tu ibunya fitnah-fitnah. Walaupun tak ke ibu sarangnya, tak ke nagi yang lain menyalak itu ya. Itu yang disebut tadi afa. Afa memaafkan. Lalu aslaha. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Dia tidak ingat itu salahnya Mistah lagi. Sudahlah, kalau dia tahu Mistah ya sudah, tetap bantuan dilanjutkan sampai Abu Bakar mati. Itu namanya muamalah bil fadli. Jadi kalau ada orang berbuat jahat ke kita, lupakan, maafkan dan berbuat baik. Kalau itu fa ajruhu 'alallah, pahalanya suka-suka Allah. Itu kenapa kata Nabi, Abu Bakar itu salah satu orang yang semua pintu sorga itu memanggil namanya kelak. Kita ni masuk sorga pintunya beda-beda nih, Bu. Ada yang pintu 1, pintu 2, pintu 3. Abu Bakar semua pintu memanggil dia. Karena Abu Bakar itu orangnya muamalahnya bil fadl. Dia tidak pernah mengingat salah orang. Bahkan orang yang pernah berbuat jatuh dibalas dengan kebaikan. Ya. Ada contohnya dalam Al-Quran tu, disebutkan itu. Makanya Abu Bakar itu spesial nanti di akhirat tu, Ibu. Ya, sehingga semua orang ya kaget kenapa Abu Bakar kok dipanggil namanya dari semua pintu surga. Bebas mau masuk yang mana saja. Salah satu rahasianya itulah muamalahnya Abu Bakar itu memang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zariyat ayat 23, 24 sampai 28. Az-Zariyat itu ayat 51, surat 51, 24 sampai 28. Ini cerita muamalah bil fadli tadi ya contohnya. Az-Zariyat 24 sampai 28 itu cerita Nabi Ibrahim datang tamu. Tamunya ini ya rupa manusia yang itu sebenarnya malaikat. Malaikat datang ke rumah Ibrahim. Ya parasnya memang gagah. Tapi ini tamu tidak dikenal, Nabi Ibrahim tidak tahu tamu ini siapa.
Makanya kata Ibrahim, izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Makanya tamu Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim qaumun munkarun. Orang yang tak dikenal. Tak kenal dia. Ini siapa tamu tak tahu. Pokoknya dia datang ke rumah kita. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ini tak kenal nih, Bu. Apa yang dilakukan Ibrahim? Satu, faragha ila ahlihi. Dia langsung menemui istrinya di belakang. Ini tamunya belum diajak bicara nih. Dia langsung ketemu, lari dia ke istri ke belakang, lambat-lambat istri di belakang. Memang begitu pula adabnya itu. Jadi ibu kalau datang tamu laki-laki, yang tamunya tamu suami ibu jangan di sana bersama tamu. Ibu ke belakang saja kalau tidak di kamar saja. Dia mau tahu aja tamu tu. Ya, kata aduh ibu kau situ. Ya. Tamu suami, ibu dia banyak mengecek. Kadang tamu kau lah sagan yang mengeceknya rasio urusannya jepak tu okay. Urusan bisnisnya. Ibu lah satu lah mula mota, tak boleh. Ibu kalau ada tamu suami, ibu ke belakang saja. Kalau tidak di kamar saja. Kalau ada yang dia memanggil ibu, kalau dipanggil ibu, mungkin ada sesuatu, baru datang. Itu isi Nabi Ibrahim begitu tuh. Datang tamu, apalagi laki-laki gagah. Ya gagah yang datang ke ibu, malaikat. Malaikat ke ibu kalau datang ke alam kita, selalu laki-laki gagah. Yang datang ke Nabi Ibrahim laki-laki gagah, yang datang ke Nabi Lut laki-laki gagah. Cuma ke rumah Nabi Lut dikepung kena bangsa homo. Kaumnya kaum Sodom tu homo tu. Nampak laki-laki gagah tu apanya tu, ya, ngilirnya tu. Nah, itu yang datang ke Maryam. Bapak Ibu bacalah surat Maryam nanti tu, mulai ayat yang ke 16 17 itu. Itu datang ke kamar Maryam basharan sawiyan tu. Fatamas salalaha basharan sawiyan, laki-laki yang gagahnya pas. Sawiyan namanya. Karena ada orang gagah tapi tidak pas. Ada orang gagah tu tidak pas. Iya. Oh, Ustaz wak gagah ndak. Tapi, tapi itu tapi hidungnya kurang mancung. Itu ndak pas sama lo tuh. Tak pas sama tapi itu ndak pas tu. Oh, ibu tu cantik ndak tapi kurang tinggi. Ndak tapi ndak pas sama lo tuh. Ini pas, gagah pas. Malaikat begitu tuh. Jadi kalau nampak ibu ada laki-laki gagah, itu boleh jadi itu malaikat. Makanya ibu-ibu di Mesir ketika lewat Nabi Yusuf sedang pegang pisau, ibu motong jarinya kan. Apa kata ibu yang motong jari tadi? Ini bukan manusia. In haza illa malakun karim. Ini malaikat ini. Karena malaikat itu gagah. Beda kalau jin atau setan ibu. Kalau jin setan datang ke manusia, bentuknya kalau tidak orang tua atau binatang. Tuh. Kalau tidak orang tua atau binatang. Tu maka kalau ada daki ibu orang gaek, tu boleh jadi ndak orang. Yo orang gaek yang ndak awak kenal gitu ya. Kalau lacok di pengajian kau nampak tu kawan awak tu, dak jin lo tu. Kau ibu kau dari mana? Kau di mana ibu kau? Tiba-tiba seduduk dak awaknya. Ya tahu? Ala bungku duduk dak awak. Boleh jadi itu ndak orang, jin mungkin. Baca Ustaz muji orang tu jin atau ndaknya, baca auzubillah minasyaitonir rajim. Kalau larinya painya tu you jin tu. Tapi kok senyumnya ke ibu tu orang tu. Memang begitulah. Jadi kalau malaikat gagah, kalau jin setan bentuknya orang tua atau binatang. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih tu, ya taqta'u salatur rajuli bil mar'ati wal himari wal kilabi. Itu hadis Bukhari. Kalau laki-laki salat, batal salatnya, putus salatnya disebabkan ada perempuan lewat atau keledai lewat atau anjing lewat. Perempuan, keledai, anjing. Anda tak ibu saya salah paham lo, sama lo kami anjing Ustaz. Enggak. Itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau keledai dan anjing lewat, ini laki-laki nih, kalau salat, kalau perempuan enggak. Kenapa lewat kalau anjing dan keledai lewat tu ulangi salat? Karena tu setan yang lewat, kata Nabi. Setan yang lewat tu. Kalau perempuan tak bertanya sahabat lah. Sahabat dah tahu. Kalau perempuan tak setan lah ibu, induknya.
Setan itu ibu, setan tu mau was-wasnya ibu. Was-wasnya, ndak taluknya tiba kawak lo ibu. Was-wasnya, kalau perempuan menggoda ibu, datang wujudnya langsung. Kalau setan dibaca auzubillah, lari dia. Kalau ibu baca auzubillah, ndak ada larinya dia ibu. Kalau auzubillah. Tu makanya kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Nanti bapak ibu baca di surat An-Nisa surat ayat 76. Tipu daya setan tu lemah kata Allah. Lemah tipu daya setan tipu. Tapi baca surat Yusuf ayat 28. Ya, surat Yusuf 28. Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu sangatlah dahsyat. Di surah An-Nisa 76 itu tipu daya setan tu lemah. Inna kaida setan kana dha'ifa. Tapi kalau di surah Yusuf ayat 28, tipu daya perempuan itu azim, dahsyat, dahsyat. Itu makanya ibu, kalau ibu lewat itu laki-laki salat, itu salat laki-laki itu batal. Ulang. Karena pasti hang. Itu bahayanya ibu-ibu kau. Itu makanya kalau ibu imam salah imam, ibu tak boleh baca subhanallah tu. Tak boleh. Bako tak boleh bertambah sasik imam tu beko. Karena suara ibu, iya, ambo jadi imam, sasik ambo. Ibu-ibu di belakang, subhanallah. Ambo ba'ala bantuan di belakang. Macam tu. Makanya ibu dah boleh subhanallah tu. Suara ibu pun bermasalah tu. Itu kata Allah, inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan tu dahsyat. Allah yang sebut, tak saya itu. Tipu daya setan ringan, lemah. Ya. Setan ku ibu jadi manusia ku tak taluknya tu. Tapi kalau perempuan yang dipakai setan, habislah itu. Itu. Tu makanya ambo sebenarnya ibu kalau ceramah ambo, yo kau tuju dan ambo jamaah khairun nisa ku. Bah kau itu yo pensiun sebanyak. Kalau dalam model-model ku ibu ambo ndak lo ndak ngefek lah gitu. Kalau agak panjang bana calik kambo ambo aman saja tak masalah. Tapi kalau yang muda-muda tu ibu an gadi-gadi tu panjang calik kambo ambo lah sasak sangok ambo tu. Takui ambo ibu, kui ambo. Tu ambo pilih majlis taklim ko ni lah pensiun-pensiun je ketujuh ambo tu. Jadi tadi Ibrahim tamunya datang gagah, tapi orangnya tak kenal siapa ini orang. Apa yang dilakukan Ibrahim? Satu, dia datang ke belakang menemui istrinya, kerana istrinya tak dengan tamu tu duduk di belakang. Itu adabnya tadi. Lalu faja'a bi'ijlin samin, dibawalah makanan panggang anak sapi yang gemuk. Ini namanya muamalah bil fadli tadi. Ini tamunya tidak dikenal. Tidak kenal kita dengan tamunya. Ibu, kalau saya yang datang ke rumah ibu, pasti ibu jamu saya. Ni ustaz, gak ustaz, minum dah betul. Karena ustaz, ibu kenal jambo. Ini orang yang tak dikenal. Orang yang mungkarun tak dikenal. Entah siapa dia, entah dari mana datangnya. Ibrahim belum lagi tamunya diajak berbicara, sudah dikasih makanan menu yang indah, menu yang hebat, panggang anak sapi yang gemuk. Samin kau yang banyak lemaknya tuh, gemuk. Karena gini ibu, dulu bagi orang Arab makanan paling mewah itu panggang anak sapi. Jadi anak sapi itu ibu kalau disembelih, dibuang itu perutnya, lalu diguling, dimasak, itu habis tuh sampai tulang-tulangnya kena wangi. Kena anak Jawi ke ibu kalau dagingnya wangi. Nya kalau Jawi lah gaik ko nya ka bapa dagingnya langi babaun. Nya sama jurang Jawi ke ibu. Bayi itu ibu, bayi itu kalau tak mandi 2 hari tak salah tak? Ibu cubalah 2 hari tak mandi.
Karena badan kita tuh begitu ibu, kita makin tua tuh makin aromanya makin tidak sedap. Hewan begitu, makhluk begitu. Tuh makanya dipilihkan panggang anak sapi. Ini bukan hanya panggang anak sapi, maksudnya kalau bapak ibu ada tamu datang, walaupun tak kenal, cari makanan yang mewah. Itu namanya muamalah bil fadli. Jadi ibu kalau datang tamu ke rumah ibu, kue banyak, jangan kue maloyang saya ke tamu tuh. Cari. Gitu. Cari kue yang enggak berbobot ibu, yang enggak tinggi nilai. Awak kadang-kadang ibu bagi tamu tuh kadang yang enggak makan dia awak, enggak gitu. Makanya kata Allah, bukan hanya itu. Faqarrabahu. Itu makanan didekatkan ke tamu itu. Itu cara kita bermuamalah dengan tamu dengan cara terbaik. Jadi ibu kalau datang tamu ke rumah ibu, kalau ibu menghidangkan makanan yang enak, itu makan tu di dekat tamu. Jangan jauh dari tamu, sagannya beko menjangkau. Ya. Karena memang ada aturan kul mimma yalik, kalau kita mengambil makanan yang terdekat dengan kita, tidak boleh yang jauh. Jadi ibu kalau menghidangkan sesuatu ke tamu, yang enak-enak tu dekat tamu. Itu tuh. Jangan yang ikan ketik-ketik dekat tamu digadang daun ujung. Makanya ada cerita ibu. Jadi kau mendoa kau. Jadi apa kau diundang mendoa? Ada keknya ikan ketik-ketik. Ikan gadang ujung. Orang lah makan ibu dan ikan kau tak makan ibu. Nyambil siku tu laki ke telingonya. Tu lataan. Ambil siku lagi dia telingo balik. Tanya balik. Lu tanya orang heran orang. Pak kok ke telingo ikan tu? Ambo bertanya kayaknya patang cincin ambo hilang di batang air. Tu ambo tanya kayaknya dia nampak dia enggak. Tu aja aweknya kasih tanya kadang-kadang tu aja. Tu padang ni. Tu bah ni kadang kau lah tanya. Gitulah. Jadi ibu kalau kau menghidangkan tu dekatkan ke tamu itu. Itu namanya muamalah bil fadl. Kita ni ibu sering kita mau berbuat baik kalau orang tu kita kenal. Kalau orang itu apalagi pernah berjasa dengan kita, itu mau kita berbuat baik. Tapi orang yang tak pernah kita kenal, kita jarang mau berbuat baik. Makanya Ibrahim mencontohkan muamalah yang terbaik tadi. Orang yang tak dikenalnya pun dia sambut dengan meriah. Dia berikan hidangan terbaik. Itu namanya muamalah bil fadl. Berbuat sesuatu melebihi yang seharusnya. Ibu kalau orang yang tak dikenal tu, ibu boleh tak membuka pintu, boleh tak menjawab salam. Dalam pengertian menjawab salam yang keras. Misalnya ibu tak tahu orang kalau, tu tiba ke rumah ibu. Assalamualaikum, ibu jawab saja. Waalaikumsalam. Tak buka kunci, tak apa-apa. Tu hak ibu. Tapi tu muamalah ibu bukan bil fadli, adil tu. Adil tu. Yang dipuji Allah bil fadli. Itu makanya Nabi Ibrahim itu ibu diceritakan dalam satu riwayat, nanti Nabi Ibrahim itu orang pertama yang dikasih makanan di akhirat. Orang masih kelaparan, Ibrahim sudah dikasih makan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya kecuali wajib makan sebelum turun. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah memberi makanan kepada orang yang ditemuinya 10 orang paling tidak. Begitu Nabi Ibrahim itu. Yang muamalahnya memang yang terbaik. Itu makanya Nabi Ibrahim itu orang pertama. Makanya ketika kalau muamalahnya bil fadli fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya suka-suka Allah. Itu contoh Nabi Ibrahim. Ya, itu contohnya Abu Bakar tadi itu. Ya, muamalah bil fadli namanya. Nah, yang ketiga namanya muamalah bizulmi, dan ini dicelah. Apa konsepnya? Zalim. Innallaha innahu la yuhibbuz zalimin. Begini. Ini dalam hadis dari hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah. Kata Nabi al-mustabani maqala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Kata Nabi, kalau ada orang yang saling mencaci, maka dosa mencaci itu untuk yang memulai. Misal begini. Ibu tadi dicaci orang. Kambiang. Ibu adik lenyok kambiang. Inyo berdosa, ibu berdosa. Karena mulut ibu sama-sama mengatakan perkataan yang tidak baik.
Sama-sama mencela. Dia mencela ibu, ibu mencela dia. Dua-duanya berdosa. Tapi dosanya dipikulkan ke yang mulai. Itu kata Nabi begitu. Jadi kalau ibu mulai, kambing kau mah tu nyobale orang tu kambing kau. Ibu dapat dua dosa. Pertama dosa ibu mencela dia. Yang kedua dosa dia mencela ibu. Itu dipikulkan pula ke ibu. Kerana ibu yang mulai. Itu bahayanya mulai itu ibu. Kalau ibu yang mulai mencela, maka dosa yang membalas. Yang membalas berdosa juga. Jangan dikira tak berdosa. Kerana mulutnya mengatakan yang buruk. Tapi kata Nabi, wa alal badi. Dosa itu dipikulkan ke siapa yang memulai. Tu kalau selama yang membalas tidak melebihi. Tadi ibu dicabutnya baru kau. Tapi ibu sabutnya baru gadang kau har. Maka dosa dia ke ibu jadinya. Walaupun dia yang mulai. Kan tadi kaedahnya dosa ke siapa yang mulai. Tapi kalau ibu melampaui batas, dosa yang mulai dipikulkan ke ibu. Ibu dapat dua dosa jadinya lah. Pertama dosa ibu mencela dia. Yang kedua dosa dia pun yang mulai dipikulkan ke ibu. Kadang ibu lah zalim nama itu. Itu makanya tadi kalau kamu balik itu yang setara tu payah ibu. Ancak tak dibalik leh. Tadi boleh tak membalas? Boleh. Tapi kalau ibu membalas yang setara tu sulit. Baca rohnya menapuk orang sekancang tapuk tadi. Kalau nak berkurang berlebih kau tu bah. Kalau berkurang suku-suku lebih berkurang kok berlebih ibu yang bermasalah. Pada ibu zalim nama itu. Itu makanya yang lebih baik kalau ada orang bersalah dengan kita, maafkan sajalah. Tak usah dibalas. Maka balasannya suka-suka Allah. Tapi kalau ibu balas, kalau bisa setara, maka dosanya bagi yang mulai. Kalau tidak setara balasannya, dosa yang mulai dipikulkan ke ibu, tambah dosa ibu. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Maidah ayat 20 ya 9 sampai 35 ya. Di ayat 35 itu baca surah Al-Maidah. Cerita Kabil. Cerita Kabil dan Habil ya, membunuh. Di ayat 27 sampai 35. Nah, di akhir cerita itu ya, kata Kabil, kalau engkau membunuh saya, uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Kalau engkau membunuh saya, maka dosa membunuh satu. Yang kedua, semua dosa saya akan dipikulkan kepada engkau. Itu makanya orang yang mati dibunuh langsung masuk surga. Kenapa? Karena dosa dia semua dipikulkan ke yang membunuh. Zalim. Iya. Itu kata Habil begitu. Kalau engkau membunuh saya, maka semua dosa saya plus dosa engkau membunuh, itu semuanya dipikulkan kepada engkau. Itu makanya orang yang mati dibunuh itu langsung ya masuk surga. Nih ya di surat Al-Maidah ya ayat yang ke-29-nya. Al-Maidah 29-nya baca. Itu kata Habil begitu. Kalau engkau bunuh saya, uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Engkau besok di hari kiamat akan memikul dosamu karena membunuh, dan semua dosa saya dipikulkan kepada engkau. Itu makanya orang yang mati terbunuh itu mati syahid dia. Karena dosanya sudah hilang semua karena dipikulkan ke yang membunuh. Makanya itu yang dulu ada yang dibunuh berapa orang dulu. Ya kan 6 orang dibunuh itu. Itu semua dosa mereka dipikulkan mulai yang merencanakan sampai ke eksekutor tuh. Dipikulkan dosa orang itu semua tuh. Dia masuk surga tuh. Karena begitu zalim. Itu makanya Bapak Ibu lebih baik kita tidak membalas. Walaupun ada kebolehan membalas. Gitu. Kalau Bapak Ibu diam tidak membalas, diberikan Allah pahala, Allah suka-suka Allah. Dan itu banyak contoh dalam Al-Quran tuh Ibu. Ya. Dulu istri Fir'aun itu menjelang mati diperlihatkan surganya ini Islam. Kenapa? Karena memang tidak pernah membalas perlakuan buruk suaminya.
Tak pernah dia membalas perlakuan suaminya. Kalau ada suaminya kasar, dia hanya bilang saja, ya Allah, saya minta istana ya Allah. Hanya itu. Maka diberikan Allah sesuatu yang suka-suka Allah. Ya, tapi kalau ibu balas, ibu rugi sendiri. Ya impas segitu aja dapat ibu je, impas. Itu namanya muamalah bizulmi. Kalau ibu melakukan kejahatan, kalau orang tu tak balas dia, maka dosa dia dipikulkan ke ibu. Itu makanya begini, kalau ibu dicaci maki orang, apa perintah Allah? Fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kalau ada orang mencacimu, bersabar saja dan pujilah Allah. Jadi kalau ibu tadi dicaci, oh kambing, alhamdulillah. Gitu. Baru kau mah, alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena dosa ibu sedang dipikulkan ke dia tuh. Iya. Tapi tentu alhamdulillahnya itu kan alhamdulillah yang memang tulus. Aja nih ibu, baru kau alhamdulillah. Itu mencari lawan nama tu. Ya, nak begitu pula. Ya tu. Tapi kalau ibu tak membalas, suka-suka Allah pahalanya. Apalagi kalau ibu memberikan kebaikan ke dia. Saya pernah cerita, saya pernah dulu ibu. Saya dari Nurul Iman ke arah ke Al-Hakim. Diantak embo di auto, ibu bawa motor. Auto antak embo, auto. Sudah embo nyantak tu berhenti. Ai nyolo mencaci maki yang bu. Pakak ang maka mati yang macam-macam. Tak tahu nyambo ustaz dah ibu, tak tahu. Ya kena sadoran tahu jawab lah. Tuan pun manuang saya ibu. Inyo yang salah awak lah caci maki. Untuk lain bantuk saya ibu, bantuk saya. Tak luang pergi piti je ibu bantuk saya. Iya, memang berat ibu. Ketika kita dicaci tu, dihina tu, barik menghadapinya ibu. Karena gejolak setan nyambui waktu tu. Itu. Tak mudah tu ibu. Tapi kalau ibu mampu bertahan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya suka-suka Allah. Tu hebatnya tu. Kadang-kadang ibu kau apalagi jadi tetangga, ndak amu mengalah. Sehingga itulah berpangkal masalah. Ibu kalau mengalah, ibu manang. Manang banyak ibu kalau mengalah tu. Ya. Tapi kan prinsip kadang-kadang jadi tetangga tu jangan kalah podo saya nak mula lah itu ya. Ibu sekali-sekali belajarlah muamalah yang bil fadli ini. Ya. Ya, memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat. Kalau ibu bapa ingin dapat pahala suka-suka Allah. Dan memang tidak mudah ibu. Teorinya mudah. Memprakteknya jangan dikira mudah. Ibu dicaci maki tetangga tu masak sambal tu Banten ke sebelah. Menyalak lah ibu. Tapi kalau ibu mampu begitu, cobalah. Oh, Ustaznya campan beko Ustaz. Ndak ke ibu? Percaya ibu kamu. Ibu kalau ada orang salah berbuat buruk ke kita, cobalah balas dengan kebaikan tu, gugup dia tu. Gugupnya tu Pak. Karena dia tak membayangkan balasan kita seperti itu. Ya, gugup dia tu. Cuman ibu kan dia ego tadi. Sekali-sekali cobalah perlakukan begitu orang-orang jahat dengan kita itu. Ya, kalau ada kebaikan, kalau ada kita sesuatu, berikan dia kebaikan. Tasasaknya, pinjamannya piti. Lalu jahit kawan, ya tidak apa-apa. Itu namanya muamalah bil fadli tadi. Kalau ingin pahalanya suka-suka Allah. Kalau balas, ya balaslah setimpal tapi impas begitu saja. Ya. Kalau sudah orang muamalahnya bil fadli, tidak ada orang yang akan bertengkar, tidak ada suami istri yang akan bercerai. Ada kemarin ini, tidak tahu saya, mudah-mudahan tidak di sini ya. Ada ibu-ibu yang WA dengan saya, Ustaz, saya sudah disuruh anak-anak saya bercerai. Jadi anaknya nyuruh bercerai. Kenapa? Karena bapak kok ulang dan tak mencari. Ya, tak bagi belanja indah. Sudah tu kasar loh. Enggak tak tahan ya anaknya tak tahan lo mencari induk lah ibu anak tu. Carai selama ni carai. Tu aku tanya, ibu tak lagi belanja dak apa? Iyo, nyo tak kerajo le Ustaz. Tak kerajo le mungkin dia lala tua atau mungkin tenaga tak ada le.
Ya, ibu, tu apa belanja ibu? Ambo le bagaji ustaz. Le bagaji ibu. Tu kecik ambo. Ibu bersedekah lah ke beliau macam. Agilah nyo makan kat 3 kali sehari. Ya tu. Iya. Itu muamalah bil fadli tadi itu. Apa salahnya ibu maginya makan? Ibu kan bagaji. Ibu agi anak yatim orang miskin, gadang ke suami tu ibu agi dah tu mah. Inya mungkin dah taluk mencari di kini ko dah gae. Tulangnya lah lama. Dulu kan inya mencari tu mah. Akhirnya lamanya giliran ibu lu berbuat baik ke nyo le. Kewajiban suami yang makin nakal iyo, tapi mungkin ada masanya ndak mampu lah. Ibu yang berbuat baik, agilah nyo belanja, aginya apa samba makan. Lagi nampak kalau nak mencari tu ibu nyo nak banyak kandak lah tu ibu. Ibu abu saya taruh abu itu nyo punya saya kau tu macam le. Percaya lah ibu. Kami ko lah tahu diri ibu. Tahu diri. Makanya apa-apa yang lah tu pensiun ko. Pernah kami mengomel-ngomel masalah samba ibu? Tak pernah ibu. Kami kalau lah pensiun ibu tak akan pernah mengomel samba lah ibu. Apa yang ke ibu buat lah. Kami kunyah ibu tu mah. Tak ada pilih leh. Karena kami lah sadar diri lah ibu. Kami tak mampu magi banyak ke ibu leh. Awak ya pak ada ya apa-apa aku yang aneh. Magi segene selero samba ndak lama. Itu tu. Itu. Mau belanja ngene sembilik. Atu sambal ni lama-lama lebih tak. Ayo ado ya apa-apa situ. Tapi rata-rata kami ko ibu apa ado situ ibu. Dah ado lah tu. Cubalah ibu. Ibu cubalah fikir-fikir ibu. Pernah tak kami protes sambal? Tak pernah. Takut ambo saya tak pernah. Ambo sampai kini tanyalah kurang rumah ambo ibu. Tak pernah ambo protes sambal ibu. Asado ambo makan. Ya, lama tak lama je tak ketong parut saya ko salah apa parutnya lama ko tu. Maka ibu-ibu berkata ibu, apa salahnya ibu bersedekah ke suami ibu? Magi makannya 3 kali sehari itu alo payahnya. Kalau ibu bagaji. Kecuali ibu tak bagaji. Jadi ibu merasa magi makan suami itu tak apa halo ibu, gadang pahalonya tu je. Lagi apa-apa tu dia pergi makan paling enggak 2 tahun magi makannya itu nyapai dia. Ibu kecek lama mu kami kau. Kelamo mu kami tu. Rata-rata apa-apa tu ibu kalau pensiun ibu, itu paling enggak 3 tahun sampai tahun itu bipainya itu mah. Sebab kami ke ibu kalau lah tua tu ibu, tu pertama penyakit lah mulai banyak, dek kerana perasaan kau lah mulai acok tertekan. Karena ibu kau pak kalau lah pensiun, nya lah mulai nyerenge-nyerenge pak. Ayah ambo menerima curhat sebagian tu kalau lah pensiun ku acok kena serenge awak. Cuma awak dak batanago le, kama kapai le. Tu batan yang ngek dingin itu. Mana hana ngek dingin tu dengan buat capek mati biko tu mah itu. Dan tu. Ambo kejang ke ibu tu ibu. Ini saatnya ibu berbuat baik. Ibu cubalah bermuamalah yang terbaik dengan suami ibu. Walaupun tak bagi belanja lah, ibu aginya mak. Ibu kan bagaji ke ibu tadi. Kecil ibu tak bagaji. Dan saya tak habis fikir kenapa juga anaknya menyuruh bercerai. Ya toh. Ya mungkin kasar tadi. Ya kalau kasar berdoa ibu, ya Allah bangunkan ambo istana di sorga ya Allah. Kan ada contoh si Firaun tadi. Iya contoh. Oh kasarnya Ustaz Allah belanja dak nyagi tu mulut kasar lah. Berdoalah tadi ya Allah istana ya Allah. Itu yang muamalah kalau engkau maafkan dan berbuat baik kepadanya fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya suka-suka Allah. Ibu mau suka-suka Allah pahalanya atau yang limited tadi? Ya suka-suka Allah lah. Kalau tu yang murah lah amalnya ibu, barik amalnya tu mah. Ya kan? Tapi ibu tak tahu lah ibu tu atau jadi bercerai tidak, nak boleh melaporkan boleh. Ya, tapi saran ambo itu tadi itu. Ibu berbuat baiklah, berbuat baiklah. Tak ada salahnya lah ibu. Jangan ibu merasa bagi makan suami itu beban. Kebaikan ibu pandang itu. Bukankah perempuan pelacur magi minum anjing kehausan masuk surga? Ibu bayangkan anjing dia lagi minum masuk surga, ikut orang. Ya. Suami ibu lelai.
yang pernah berjibakunya menafkahi ibu pada masa jayanya dulu. Kinilah di hari-hari ujung tu ibu hanya melihat ketidakberdayaannya tu. Dan ibu cari susahnya di masa lalu. Itu yang berkata ibu bermuamalah lah dengan yang terbaik di hujung-hujung tu. Gitu. Oh, kalaupun sakit, ya sudahlah, sabar, maafkan tadi tu. Afa wa aslaha. Ibu kalau mau begitu, ajruhu alallah. Mudah-mudahan ada ibu tu tibu kini. Ibu tu kini, alhamdulillah, langsung nasihat ambo. Ya tu. Tidak ada salahnya tu ibu, bertahanlah. Kalau ibu le ada nikah diagian. Tapi kalau tidak ada tu bah aja le. Dia dah piakal itu. Ya tu. Kalau le ada, ya tu. Lagian ibu kalau misalnya ibu punya piti, ibu kumpul banyak-banyak piti ibu mati ibu dibagi-bagi orang tinggal maksudnya tu. Ancai ibu agen kapak tu kini ibu pergi makan tarui, pergi makan tarui. Ya tu. Ya, begitulah. Patutnya. Ya tu. Ya kalau misalnya pak tu nyo menyerenge, inyo tu kadang-kadang menyerenge tu ibu. Sering katakan tu. Nyo menyerenge, ku ibu nyo panik. Maka orang suara karya tu dia nyo panik tu ibu. Inyo panik tu salah satunya karena nyo rasa hidupnya tidak dihargai. Tu maklah cuk tingginya mengecek tu, tidak dihargai hidupnya dia. Ibu cara je gitulah. Walaupun ibu jo piti ibu magi nyo makan pak, tanya jo pak apa teragak makan gitu. Pasti apa ko nyo malu, apun tak apa ibu salah. Dak kan nyo minta lalu tu. Ya tu. Kami ko walaupun apa ibu kami tahu diri lo tu mak gitu. Walaupun banyak entah kandak dari tua ibu tahu diri kan. Apalagi apa kadang-kadang gini kan ibu kan pegawai negeri. Suami ibu dak bekerja dalam pengertian inyo ndak punya penghasilan tetap selama kalau. Tentu di hari tua ndak punya pensiunan. Ibu punya pensiunan. Itu kasus tadi itu begitu tu. Sehingga apa kau lacuk kan serenge ibu tadi. Dalam ibu kalau menganggap beban suami. Itulah ibu muamalah bil fadli dah. Ya toh. Minimal ibu kadang apa kau ada gunanya pada waktunya ibu. Walaupun yang makan di rumah ibu kerajanya, tapi ada waktunya pada guna tu. Minimal kau putui bola lampu gua hanya manjek-manjek janjang mereka tu. Ada yang gunanya ibu kalau laki-laki kau ibu. Hanya panjek janjang ambil lampu. Tu ada juga ada yang gunanya ibu. Ambo kurang rumah ambo acuk makan janjang tu ibu. Putui bola lampu kan. Bang, bola lampu, putui. Ayo. Ambil janjang panjek. Lah selesai tarang. Alhamdulillah, makasih bang ya. Tu guna laki situ. Guna laki apa sebut itu. Biarnya tahu ada guna awak ku ibu, itu. Nah. Jadi ibu menganggap kami tak guna walaupun tak bagi belanja lah. Ada yo gunanya ikut tu mah. Ya. Minimal kok masuk lipe ibu, you lipe takui kan? Minimal pak tu nyurus lipe tu. Ngurus lipe jadi jelah. Ada kerja ikut tu. Ya tu. Hanya inyo takui tu je lipe ustaz tu dapat akal tu ya tu. Takui je takui dah. Begitulah.